Nah, dari plan call ini juga ditentukan di poin nomor 5 ini ada standar effective call-nya masing-masing wholesaler. Misalkan nih, ya dari 24 outlet yang dikunjungi perharinya, ya target standarnya adalah ada 21 toko yang eh, terjadi transaksi, misalnya gitu. Ya, ini bisa eh, disesuaikan sesuai kebutuhan atau sesuai potensi area masing-masing. Ya, ini hanya sebagai contoh. Kemudian 2SE, ya salesman eksklusifnya dari 10 outlet perharinya kunjungan yang transaksi, standar untuk efektif call-nya adalah 9. Kemudian retail juga dari 34 kunjungan toko perharinya, transaksi standar efektif call-nya adalah 30. Nah, target ini memang eh, bisa bertahap, step by step kita lakukan, eh, sesuaikan dengan pencapaiannya. Andai kan rata-rata ternyata 21 toko untuk wholesaler ini bisa dicapai, ya untuk berikutnya bisa kita sesuaikan, kita akan naikkan lagi targetnya. Sama dengan retail juga seperti itu. Ya kalau wholesaler memang terkadang ada hal-hal yang di luar kendali salesman sendiri itu sendiri, ya kan, misalkan karena toko itu tutup, ya kan akhirnya tidak terjadi transaksi. Ya banyak untuk efektif call ini, ya memang untuk mencapai 100% itu memang 1001 perbandingannya, karena banyak hal-hal yang di luar kendali salesman itu sendiri. Nah, tapi di sini adalah bentuk monitoring per harinya, per minggunya, ya, yang dimana di sini ada juga pencapaiannya versus last month, ya, jadi akan termonitor progresnya dari bulan ke bulan. Ya. Nah, inilah produktivitas dari salesman yang dimana di dalam proses ini nantinya akan menentukan eh, kinerja performa dari customer tersebut, ya dengan activity yang sesuai standar ini artinya terjadi transaksi-transaksi, kemudian terjadi negosiasi atas pencapaian, kemudian ada eh, apa target-target promo yang harus dipenuhi, ya. Nah itu proses-proses inilah yang akhirnya terjadi transaksi melalui proses yang benar-benar dilakukan oleh salesman itu, supaya hasilnya, tujuannya tadi adalah total penjualan dari outlet tersebut atau total penjualan dari salesman tersebut sesuai target yang ditentukan. Nah, ini adalah bentuk proses dari aktivitas salesman itu setiap harinya. Nah, dalam aktivitas inilah, ya, aktivitas salesman pada saat melakukan kunjungan ke toko, ada implementasi atau ada eh, pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan tadi, apa yang sudah distandarkan, apa yang sudah ditargetkan dalam aktivitas satu hari itu, yaitu PDCA. Ya, pendekatan melalui PDCA melalui ada plan. Di sini adalah perencanaan. Ya, perencanaan sebelum berangkat, ya apa yang kita siapkan, apa yang kita rencanakan hari ini, ya kan, dari 25 outlet kunjungan hari ini, apa yang kita mau lakukan di toko A, toko B, toko C, ya. Ya. Setelah itu kita rencanakan, kita siapkan toolsnya apa aja yang kita bawa, misalkan invoice, katalog, atau CRC, ya customer record card, ya itu kita siapkan sehingga kita pada saat di toko A atau toko B yang sudah kita buat rencana tadi, nah, kita sudah siap. Kemudian ada pengecekan. Ya, pengecekan di sini pada saat kita tiba di toko A, apa yang kita lakukan, apa yang salesman lakukan? Ya cek pengecekan, ya pertama cek stok, cek ada tagihan tidak, ya kan, cek masa kadaluarsa barang, ya kan, cek ada misalkan ada permintaan dari toko mengenai produk-produk yang mau diretur, ya kan, atau cek displaynya, ya. Nah di sini ada tahapan juga adalah pemajangan, ya activity di dalam toko yang melakukan pemajangan. Oh, dilihat stok di display yang kunjungan minggu kemarin ada, sekarang tidak ada,
Setelah kita lakukan cek ternyata barangnya ada di gudang, ya kita bantu melakukan pemajangan. Ya tujuannya tadi, kalau visibility di outlet tersebut produk kita, ada kemungkinan dan ada harapan ya dengan tujuan untuk supaya produk ini bisa dilihat oleh pelanggan dan bisa terjadi transaksi penjualan di outlet tersebut. Nah, kemudian adalah penagihan. Penagihan ini bila ada ya, kalau retail kan tentunya tidak ada karena di retail itu adalah kebanyakan cash ya pembayarannya. Ya, pengennya adalah cash tunai. Nah, ini bila ada untuk misalkan outlet yang di cover itu ada grosirnya, ada agennya yang biasanya di situ ada fasilitas TOP thermal payment ya, ada dengan waktu yang diberikan fasilitas oleh dari perusahaan distributor itu. Kemudian ada yang penting di sini adalah pemerataan. Nah, pemerataan di sini adalah proses negosiasi dari aktiviti kita yang kita lakukan pada saat itu tadi melakukan pengajangan, pengecekan, penagihan. Nah, di akhir adalah pemerataan. Ya, di sini ada proses negosiasi, bagaimana stok yang kita cek tadi kita bisa lakukan nego untuk bisa dilakukan order, untuk bisa dilakukan tutup closing program, pencapaian ya kekurangan target atas target program. Nah, ini proses negosiasi yang paling penting kita lakukan atau salesman lakukan supaya terjadi transaksi ya. Ya, itulah salah satunya adalah mengenai proses di awal tadi, pengecekan. Salah satunya cara untuk mendapatkan order atau terjadi transaksi adalah melakukan pengecekan. Nah, karena pengecekan di sini ada tools yang bisa kita gunakan juga yang nanti akan kita bahas lainnya adalah mengenai CRC. Ya, CRC itu Customer Record Card, di mana Customer Record Card ini ada data histori transaksi minggu lalu, ya kan? Minggu lalu, tapi di minggu ini bisa kita lihat bahwa minggu lalu outlet tersebut transaksi produk A dengan kuantiti sekian, ternyata pada saat kunjungan berikutnya hari ini stok itu berubah, bergeser, berkurang. Artinya kita bisa menyampaikan ke outlet bahwa dalam rata-rata satu minggu penjualannya atas produk tersebut bisa kita baca rata-ratanya. Dan di sini stok yang ada tinggal ada di bawah rata-rata dari potensial tersebut yang kita bisa lakukan nego untuk bisa dilakukan order ulang kembali. Ya, setelah kita lakukan kita lakukan cek ya. Nah, artinya setelah semua yang kita lakukan aktivitas hari itu, kita lakukan evaluasi. Evaluasi performa bagaimana plan call hari itu, target plan call hari itu, yang terjadi call-nya berapa, yang terjadi efektif call-nya berapa, ya. Kemudian dari target per toko hari itu yang kita kunjungi berapa, pencapaiannya, ya kita evaluasi yang nantinya kita lakukan dalam action plan. Kita buatkan action plan untuk kunjungan berikutnya ya, kunjungan di minggu depannya. Ya, ini evaluasi inilah yang nanti kita sebagai dasar untuk membuatkan plan kekurangan-kekurangan target ya yang kita belum capai hari ini ya akan kita tindak lanjuti atau kita lakukan untuk mengejar gap atau kekurangan target itu di minggu berikutnya.